Oke, Iya, baik. Bu. Disiapkan semuanya. Kita mau memulai perkuliahan ini dengan memaparkan materi pertemuan ke-9. Topiknya adalah apa namanya? Manajemen formulir. Saya awali dulu pada dasarnya untuk mata kuliah atau manajemen perkantoran itu terkait dengan banyak-banyak apa namanya? Bagian dengan banyak-banyak kegiatan. Salah satunya adalah manajemen formulir karena kita akan bisa bekerja kalau didukung oleh form atau formulir istilahnya seperti itu ya. Uh, Iya. saya sebentar. Oke, sebentar. Ini supaya aman. Sudah terlihat, Mbak? Sudah semua ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Dari awal ya. Oke, ini kita belajar ini. Formulir itu biasanya kita kenal dengan nama form. Di perusahaan apapun kita bekerja nantinya, atau di organisasi apapun, kegiatan kita itu akan lancar kalau didukung dengan adanya form. Form itu macam-macam ya. Apa namanya? Apalagi di era-era digital ini semuanya sudah apa namanya? Sudah tersistem ya, sudah ada formnya online lah kayak kayak kita aja ngisi absen pakai e-kampus. E-kampus itu sebetulnya bisa disebut sebagai form, tapi form digital. Kalau selama ini kan zaman dulu kita ngabsen di absen satu-satu tuh pakai buku. Sania, Tasya, Lola, Indi ini di absenin pakai buku kan, di checklist itu kan. Nah itu kan formulir yang mendukung pembelajaran itu contohnya. Tapi hari gini itu kan semua sudah IT, sudah online. Ayo inputin, masukin apa namanya nama dulu, isi ini, checklist ini. Nah itu sebenarnya form yang dulunya zaman jadul ya istilahnya itu bentuknya formulir, ya kan? Kebayang nggak, Mbak? Kebayang ya? Iya. Oke. Nah terus, tapi itu adalah salah satu yang mendukung kita untuk bisa bekerja. Oke, sebentar ya. Terus, nah ini pengertian form itu ada dua. Ada tujuan pengertian form itu diberikan dua, tujuan informasi tetap dan informasi variabel. Apa yang dimaksud informasi tetap itu adalah formulir yang memahami atau mengerti tentang apa yang ingin disampaikan. Artinya memang baku, ada form-form yang disampaikan atau formulir itu memiliki isian baku. Terus yang kedua, ada informasi yang biasanya tercetak dalam suatu dan sama untuk setiap pengguna formulir. Maksudnya tetap itu dasarnya, basicnya, standarnya sama, itu tetap. Tapi kalau informasi variabel itu yang berubah-ubah jawabannya. Nah, jawabannya berubah-ubah. Nah, itu biasanya mengikuti apa yang disampaikan pengguna. Misalnya yang berubah-ubah itu apa? Saran. Tolong masukkan saran Anda, gitu kan. Nah, itu pasti berubah-ubah. Tapi kalau misalnya tuliskan alamat kantor, alamat kampus Anda, pasti kan satu kelas ini sama kan semuanya? Alamatnya di Bina Insani. Nah, itu namanya informasi tetap. Formulir itu selalu ada hal-hal yang sifatnya tetap atau yang berubah. Nah, apa sih manfaatnya formulir bagi organisasi? Ya belas ini. Ya, ada sebagai dasar untuk mendukung pekerjaan ya, untuk transaksi, untuk mentransmisi atau bisa dijadikan sebagai pengawasan, untuk mengurangi kesalahan, ya kan? Maksudnya contohnya gini, kalau kita ngisi form, data yang tertulis itu kan valid ya. Jadi kitanya kalau berbicara menyampaikan, oh ini loh datanya ada, berarti itu artinya mengurangi kesalahan-kesalahan. Misalnya, Tasya rumahnya di mana? Oh di Babelan. Dari mana kamu tahu? Dari form. Ini ada isiannya. Nah itu yang dimaksud untuk mengurangi kesalahan-kesalahan. Nah itu adalah fungsinya formulir. Kalau kita mau data mahasiswa kan jelas itu ada nama, ada orang tua, ada alamat. Nah itu adalah kalau kita tidak ada formulir, keterbatasan manusia itu apa namanya terbatas. Daya ingat manusia juga terbatas.
Apakah setiap orang akan menghafal semua karyawannya? Kan nggak bisa tanpa didukung data-data ya. Nah, itu adalah formulir bagi organisasi seperti itu. Terus yang kedua, untuk mengumpulkan data. Misalnya, data peserta lomba. Nah, berapa formulirnya? Berapa peserta yang ikut? Oh, ada 50 orang. Ini namanya. Nah, itu ada semuanya. Nah, itu didukung apa? Dengan adanya formulir. Kalau ditulis tangan, ada nggak kemungkinan bisa hilang kan? Ya. Kalau kita tulis tangan, oh yang pesertanya 50 namanya A, B, C. Waduh, nomor 11 saya lupa. Nah, kenapa? Karena tidak tertulis dalam sebuah form. Cuman di pikiran. Itu yang dianggap bahwa formulir ini penting bagi organisasi untuk memberikan fasilitas pengumpulan data dan sebagainya. Berikutnya, nah, sebagai alat penting menciptakan dokumen. Karena ujungnya formulir ini sebagai bukti arsip. Setuju ya? Sebagai bukti sebuah arsip. Nantinya akan dipakai di kegiatan-kegiatan sebelumnya. Ini siapa yang baru masuk ini? Terus berikutnya, formulir ini perlu di manajemen ya, karena sekali lagi ini dirancang untuk memperoleh dalam hal pengumpulan data dan informasi yang secara efisien. Halo? Halo, suara saya terdengar lagi? Ya, Bu. Dengar ya? Oke, sebentar. Oke, saya lanjut lagi. Bentar, ini kok nggak bisa lebar. Bentar ya. Ada yang baru masuk ya, Mbak, tadi? Iya Bu, saya keluar Bu, di laptop nggak muncul materinya. Tapi sekarang sudah bisa? Udah. Udah bisa ya? Gitu Mbak, jadi mohon maaf ya kalau Zoom itu ya semuanya plus minus ya. Akan ada hilang, akan ada muncul lagi. Bentar. Saya lanjutkan. Nah, tujuan formulir itu adalah ini. Pertama kita harus membuat desain formulir dulu. Tujuannya dibuat itu adalah untuk sebuah desain itu harus dibuat formulir itu yang seperti apa yang dimaui. Jadi setiap perusahaan itu pasti memiliki berbeda-beda formulir ya. Coba kita berbicara contohnya ya. Bina Insani dengan Gunadarma, dengan Tribakti, dengan Bani Saleh, itu memiliki form yang sama atau berbeda? Tentunya berbeda. Karena memang semua ada standarnya di setiap perusahaan. Terus yang kedua, bagaimana memproduksi formulir tersebut. Jadi tujuan formulir itu dibuat ada tujuannya, ya. Itu karena untuk memproduksi formulir tersebut. Memproduksi itu adalah menggandakan atau memperbanyak form-form yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Jadi teman-teman, setiap kegiatan kantor itu, setiap kegiatan di organisasi atau di mana kita bekerja, itu pasti tidak hari ini kita kerja apa baru bikin formulir, tidak. Semua sudah ada standarnya, ya. Dan formulir itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Contoh, kalau kita bekerja itu ada bagian
ada bagian keuangan, ada bagian marketing, ada bagian produksi. Mereka walaupun satu perusahaan, tapi memiliki bentuk form yang berbeda. Tujuannya adalah untuk efisiensi dalam sebuah kegiatan pekerjaan di kantor. Atau kalau dalam hal ini ya dalam administrasi manajemen perkantoran. Nah, berikutnya standar formulir. Ya, standar formulir itu seperti ini ya, Mbak ya. Akan menentukan data dan informasi apa saja yang layak direkam. Ya, ini kalau kita lihat contoh ini kita terlihat data formulir pengkinian data klien Bank Mandiri ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, kalau teman-teman lihat itu bahwa menurut Anda, menurut teman-teman itu ke Indonesia sama atau beda yang namanya data dari Bank Mandiri? Sama apa beda? Sama. Karena itu yang disebut namanya standar desain formulir. Kalau Bina Insani sama Tribakri sama apa beda? Beda, karena ya memang beda organisasi ya. Kecuali kalau Bina Insani punya cabang di Kerawang, punya cabang di Banten, punya cabang di Tegal. Nah, itu baru bisa dijadikan sama. Semua dari Bina Insani Pusat misalnya kayak gitu. Terus itu namanya standar. Nah, kita lihat ya. Standarnya seperti ini. Jadi teman-teman gini, misalnya nih teman-teman ke Bank Mandiri Jaka Sampurna dengan ke Bank Mandiri ke Tebet atau di Papua itu sama semuanya. Ya, karena sekali lagi karena desainnya dibuat sama. Kenapa? Karena standar ini akan menentukan kualitas kertas dan formulir. Informasi yang dianggap penting bagi organisasi dan menjadi vital. Ini contohnya ya, nanti saya kasih linknya, teman-teman juga bisa download lagi. Tapi minimal, kok mati lagi? Sebentar ya Mbak ya, ini kok mati. Siapa yang ke-mute ya? Yang suaranya ke-mute siapa? Oke. Itu suara apa ya? Oke. Halo, semuanya dengar suara saya? Dengar, Bu. Dengar ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini contoh ya, Mbak ya. Ini contoh juga formulir. Misalnya health center. Ya. Ini yang disebut namanya ada informasi variabel dan informasi tetap. Informasi variabel itu adalah tetapnya dulu ini nama, usia. Ini adalah form tetap. Ya, yang nggak berubah-ubah. Nama ya pasti nama orang, usia pasti berhubungan dengan umur. Tapi di bawah ini adalah contoh form tentang pengecekan hasil kesehatan. Ini kita contoh formulir kalau kita mau periksa ke klinik kesehatan atau rumah sakit. Siapa yang pernah periksa ke rumah sakit? Biasanya kan disuruh ngisi kan. Nah, biasanya habis ngisi langsung kita diukur tensinya, detak jantungnya. Nah, itu adalah namanya informasi variabel. Tapi kalian ke rumah sakit 10 kali, nama, usia, jenis kelamin, nomor telepon, alamat berubah tidak? Tidak kan? Enggak, itu namanya informasi tetap. Ya berubahnya karena mungkin pindah rumah ya itu kan dikonfirmasi bisa diupdate ya. Tapi yang berubah-ubah itu ini. Nah, itu adalah contoh kalau kita periksa ke rumah sakit. Tapi nanti kita juga bisa lihat data-data yang lainnya. Kayak misalnya kemarin daftar ke sekolah Bina Insani, itu kan Anda diminta kan ya. Yang pasti tetap yang tidak berubah adalah data diri, nama, alamat, jenis kelamin, terus alamat usia itu yang tidak berubah, tapi di bawahnya berubah. Pekerjaan orang tua beda-beda tiap orang kan. Terus udah gitu pengalaman kerja tiap orang pasti beda. Itu yang namanya informasi variabel. Ya.
Ini ya, nanti bisa dibaca. Oke, berikutnya, nah ini klasifikasi formulir. Klasifikasi formulir ini dibedakan ada formulir intern. Intern itu artinya form yang digunakan di lingkungan perusahaan atau organisasi. Kalau eksternal biasanya kita sebutnya itu form-form yang digunakan untuk pihak luar. Misalnya kalau kita mau beli barang, mau beli menjadi nasabah, ya kan? Oke, ini contohnya Mbak. Contoh from intern itu ini. Kalau kita kerja kan ada ini ya, ada data karyawan ya. Nah ini kalau kita namanya siapa itu punya data. Jadi setiap HRD itu kalau di perusahaan itu pasti punya tumpukan dokumen karyawan namanya. Nah dokumen karyawan itulah yang disebut sebagai formulir internal karena kebutuhannya dipakai hanya di dalam perusahaan, benar nggak? Iya. Benar ya. Tapi kalau kita keluar, artinya kita mencoba ini mau kursus bahasa, mau kursus atau training, ini adalah form yang keluar. Kenapa? Karena pesertanya udah keluar. Contoh kemarin misalnya di Bina Insani mengadakan seminar, itu yang digunakan form internal apa eksternal? Eksternal. Kenapa? Itu adalah satu bisa dibilang sesaat penggunaannya, yang kedua memang diperuntukkan untuk orang luar di luar dari Bina Insani. Misalnya teman-teman di AP ini mengadakan IO mengadakan seminar. Terus Anda kan ngundang orang luar tuh, misalnya dari kampus Tribakti, dari kampus UI, dari kampus Perbanas, BINUS, terus datang tuh daftar tuh mahasiswa mereka. Nah, mereka ngisi form. Nah, form itu namanya form untuk kebutuhan eksternal karena diperuntukkan oleh orang luar. Ya kan? Jadi data yang tidak untuk kalangan sendiri itu namanya formulir eksternal ya. Ini contohnya, nanti teman-teman bisa lihat atau cari contoh yang lain. Berikutnya, sekarang kira-kira penggunaan formulir itu punya tujuan nggak sih? Pasti punya, ya kan? Sebentar, ini kenapa ini? Ya. Oke, pertama, yang jelas tujuan penggunaan formulir itu adalah untuk mengendalikan operasional agar tetap tercapai efisiensi dalam perusahaan. Ya, efisien. Terus yang kedua, secara khusus, formulir itu mempermudah atau memperlambat sih, Mbak? Mempercepat kerjaan. Kalau ditanya kita punya datanya, enggak gitu kan? Mana ini datanya gitu. Kalau ditanya langsung lancar karena sudah ada datanya dan kita sudah ada bisa menunjukkan bukti-buktinya. Yang kedua, yang tadi untuk menghindari kesalahan, salah satunya adalah menghindari pengulangan, ya kan? Hemat waktu, tenaga, ya kan? Jadi silakan, apalagi kalau sekarang sudah sifatnya IT kan sudah menggunakan digital, udah cepet aja, begitu diklik, nomornya berapa? Cuma ditanya nomornya aja, nomor 276, diklik 276, keluarlah muncul data seorang itu, atau muncul dokumen yang dibutuhkan. Misalnya, saya mau lihat ini deh, data produk-produk terbaru obat-obatan. Klik aja obat terbaru, klik keluar semua datanya. Itu adalah tapi sebenarnya udah digital ya. Ke depan juga semuanya sudah digital gitu ya. Berikutnya, tujuan penggunaan secara khusus ini, ya Mbak ya. Pertama yaitu untuk ada standar keseragaman. Yang kedua, yang berikutnya ada beberapa nanti bisa dilanjutkan. Tadi kan sudah ada secara ini ya, 2, 3-nya ini. Yang terakhir yang kita amati itu menimbulkan kesan atau image formal dan profesional. Nah, maksudnya gini, coba bayangkan Anda atau renungkan Anda masuk ke perusahaan tapi semua tulis tangan. Siapa namanya Mbak? Oh namanya Rukmana. Tinggalnya di mana? Ditulis semua pakai tangan. Itu menunjukkan tidak profesional, benar nggak? Iya. Iya, jadi makanya sekarang perusahaan itu berlomba-lomba menciptakan citra, menciptakan image bahwa perusahaan itu harus canggih, harus profesional, tinggal klik. Nah,
Contoh simpelnya perbankan ya Mbak ya. Bank itu dulu kalau transfer duit itu ngantri sampai berular-ular gitu ya. Tapi hari gini sudah enggak, sudah menggunakan digital e-banking, SMS banking, ya kan, mobile banking. Itu tujuannya biar mengurangi ke apa namanya? Waktu, tidak efisiensi tadi itu. Terus yang kedua menganggap, ih hebat ya Bank Mandiri, hebat ya Bank BCA gitu kan. Jadi sudah canggih semuanya. Termasuk sekarang adanya ojek online, termasuk adanya apa namanya? Drive thru ya kan, pemesanan yang itu sudah mempercanggih. Itu sebenarnya kita dengan ngisi apa? Anda otak-atik di gadget itu loh, Mbak. Mau pesan makan, klik ini, klik ini. Itu kan sebetulnya sama saja kalau Anda datang ke tempat ngisi mau pesan makan apa. Oh, ini datanya, Anda pilih menu ini, sama kan? Cuman sekarang sudah didigitalkan. Itu formulir juga gitu kan. Jadi formulir itu ternyata ada di sekitar kita. Nggak usah kerja pun kita sudah berhubungan dengan formulir. Benar nggak? Iya ya. Jadi memang menunjukkan profesional. Oh, ternyata Mbak Gaby itu sudah menggunakan apa namanya digital. Itu juga sama dengan Anda nggak usah duduk di sana, duduk bengong, nunggu pesanan sampai dibuatkan, baru diantar ke meja masing-masing. Nggak perlu lagi. Anda cukup mengisikan formnya di Google GrabFood atau GoFood ya. Itu tiba-tiba datang sendiri. Nah itu sama, itu formulir juga, tapi sudah bentuk digital. Ini contohnya ya Mbak. Salah. Nah, ini contohnya bisa lihat formulir pendaftaran. Nah, ini contohnya kan ya. Nah, kalau ada logonya, ada bentuknya seperti ini, orang tertarik nggak untuk daftar? Tertarik kan? Iya. Tertarik. Ya, kenapa? Profesional, tidak membingungkan, datanya berurut. Nah, ini yang disebut menimbulkan kesan atau image formal atau profesional. Itu seperti itu. Nah, makanya perusahaan yang mau maju, yang mau bertahan ya harus punya form-form yang bagus dan menarik. Jadi kesimpulannya dalam bekerja pun kita akan dibantu. Ya nggak tumpukan dokumen harus bongkar-bongkar, harus nggak punya kontaknya lah, nggak punya datanya lah. Nah itu menyebabkan tidak efisiensi kalau perusahaan masih ada yang menggunakan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada lanjut ya. Mbak, ini ada beberapa hal yang sesuai dengan tujuan visi misi adalah desain formulir. Yang pertama, desain formulir itu dibuat satu dengan pertimbangan fungsional. Jadi formulir itu berfungsi untuk apa? Itu jelas pasti ya. Digunakan untuk apa harus ada tujuannya. Yang kedua, fisik. Fisik ini artinya bentuknya, kertasnya yang mau dibuat seperti apa. A4K, A5K, berwarna K, hitam putih K, atau yang seperti apa. Itu tampilannya. Jadi kalau kita membuat desain formulir itu pasti berbeda-beda karena itu tadi, ini fungsinya untuk apa sih? Nah, ini supaya menarik dibuat dalam kertas apa sih? Nah, terus yang kedua, kalau energi untuk yang internal, untuk internal kalangan sendiri dan perusahaan itu dibuat seefisien mungkin. Makanya kalau formulir di perusahaan yang internal itu biasanya pakai kertas bekas, ya karena untuk efisiensi. Nah, kalau yang keluar, lagi-lagi yang keluar itu benar-benar desainnya itu jangan sampai memalukan perusahaan dong, ya kan? Kalau kita bikin form yang untuk keluar ya pasti harus bagus mungkin. Gambarnya, picture dan sebagainya, tulisannya harus dibuat menarik mungkin karena apa? Sekali lagi mengangkat citra atau image profesionalnya sebuah perusahaan. Jadi ternyata form itu tidak asal membuat, form itu tidak asal jadi. Lagi-lagi kita harus mempertimbangkan 4 ini. Fungsinya untuk apa, bentuknya mau dibuat seperti apa, berlembar-lembar atau cukup satu halaman atau bolak-balik, dan dia harus bisa efisiensi untuk secara internal. Dan yang ketiga, yang terakhir, itu dibuat sebagus mungkin tapi murah, ya, komunikatif karena kepentingannya untuk ke eksternal atau keluar. Berikutnya, tujuannya penggunaan. Ini udah tadi ya. Nah, ini prinsipnya padahal gini, prinsipnya yang jelas kita harus tahu dulu tujuan formulirnya apa. Yang kedua, kita harus mencantumkan informasi tetap. Ya, setiap formulir itu ada informasi tetap dan informasi variabel. Ya. Terus yang ketiga, harus bisa menganalisa sebuah kasus, harus bisa dianalisa ini untuk apa sih, misalnya untuk kodenya apa, tujuannya apa, dan sebagainya. Terus yang ketiga,
Salah. Yang keempat, menyediakan ruang yang cukup untuk data. Artinya biasanya setelah form isian tetap itu ya, di atas itu misalnya pembelian barang, kode barangnya apa, nama perusahaannya apa, biasanya ya kolom-kolom yang harus diisikan. Data-data informasinya apa saja. Seperti itu ya. Apa saja. Nanti kita lihat contoh-contohnya yang purchasing dan sebagainya. Nah, di ujungnya formulir itu harus dievaluasi. Dievaluasi itu artinya kepakai nggak sih formulir itu yang kita dibuat? Nah, kalau kita bekerja, form-form itu dibutuhkan nggak? Kalau nggak dibutuhkan berarti kita lenyapkan, nggak perlu pakai formulir. Nah, kalau dia mengandung atau memuat banyak informasi yang perlu diketahui, pasti itu bermanfaat. Maka setiap formulir atau form yang membantu kerja itu akan dievaluasi. Kalau misalnya, oh ini bagus tapi ada yang belum data yang belum dimasukkan, nah itu berarti nanti akan dilakukan revisi untuk apa namanya perbaikan formulir ya dengan harapan bisa tetap efisiensi atau menekan biaya seminimal mungkin ya, karena kita tahu ya dalam ilmu manajemen itu ada namanya efisiensi dan efektivitas. Itu artinya dengan menekan biaya yang serendah-rendahnya untuk bisa mendapatkan hasil yang setinggi-tingginya atau sebanyak-banyaknya atau yang berkualitas. Oke, lanjut. Ini sentralisasi. Formulir itu bisa dikendalikan atau diawasi dari sentral. Sentral itu pusat. Suara saya putus-putus ya, Mbak? Enggak, Bu, lancar. Iya, Bu. Putus-putus atau lancar? Ada yang lancar, ada yang putus-putus ya? Di saya lancar, Bu. Oh ya. Kalau saya lancar. Amin. Lancar, Bu. Berarti memang lokasinya yang berbeda-beda ya. Oke, baik. Pengendalian. Pengadilan itu pengawasan atau yang memantau formulir itu adalah sentral. Sentral itu artinya pusat. Pusat itu di perusahaan itu ada bagian khusus, departemen atau bagian yang mengawasi kebermanfaat dari formulir itu. Atau mereka yang nanti ditugaskan merevisi form itu ada kesalahan, formnya kurang, formnya itu terlalu banyak, formnya itu terlalu bertele-tele, itu adalah namanya pengawasan. Ya kan? Kadang ada yang isinya itu berlembah-lembah, nggak mudeng-mudeng. Nah, itu bisa dipersingkat menjadi satu halaman. Nah, itu ada tim khusus namanya sentralisasi. Itu artinya sentralisasi itu kan pusat ya. Adanya di pusat itu di kantor itu ada orang yang khusus menangani perbaikan formulir-formulir. Ya, makanya Anda bisa lihat kan beberapa kali kalau kita ini formnya ganti lagi, isiannya berbeda lagi. Nah, itu karena ada yang menilai, ada yang mengendalikan. Nah, ini sama juga itu. Terus formulir itu ini enggak di perusahaan itu memberikan dampak positif enggak terhadap unit kerja? Maksudnya itu juga perlu bagian dari evaluasi ya. Jadi formulir yang ada itu tidak asal dibuat. Biasanya akan berubah-ubah. Ya, berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan masukan si pengguna. Contoh nih, kemarin saya punya form nih di HRD itu izin keluar kantor. Yang ditulis adalah jam izin. Tapi ada yang kelewat di jam pulang dari luar kantor itu nggak dimasukkan. Nah, itu diperbaiki. Nah, itu adalah fungsinya dari pengendalian dan evaluasi itu seperti itu. Terus misalnya, Bu, ini dimasukkan, ini dong Bu, kotak saran. Di bawahnya ada saran. Nah, itu karena kelewat, itu masukkan. Nah, itu bagian dari bentuk evaluasi atau pengendalian sehingga formulir itu bisa direvisi, dibetulkan, menjadi lebih baik. Dan termasuk misalnya ada perubahan logo. Kalau setiap perusahaan itu kan logonya beda-beda ya. Contoh saja. Bina Insani itu logonya berbeda-beda loh. Dari yang dulu ada ASM, ada AAK, ada STMIK, sekarang menjadi universitas, itu berubah kan? Nah, itu juga salah satu berpengaruh ke formulir. Jadi formulir dulu kita punya setiap akademi akuntansi punya formulir sendiri. Pendaftarannya sendiri. Nanti akuntansi ada formulir pendaftaran khusus akuntansi. STMIK ada sendiri. Sekarang nggak ada itu semua. Sudah berubah, sudah dilakukan pemantauan, sudah dilakukan evaluasi, sudah dilakukan pengawasan, maka berubah semuanya. Gitu kan. Kalau dulu misalnya pimpinannya ada 3, ada direktur akuntansi, ada direktur
ASM, ada ketua STMIK. Sekarang nggak ada semua. Diganti namanya rektor. Otomatis yang tanda tangan dalam form itu semua sekarang rektor. Ya dulu yang namanya ketua udah nggak berlaku lagi. Nah itu adalah contoh-contoh bentuk-bentuk form karena adanya perubahan maka harus diperbaiki. Ya. Yang berikutnya, nah ini adalah pengendaliannya sama standarisasi. Nah maka sehingga kesalahan-kesalahan tadi perlu direvisi, akhirnya membentuk sebuah standar. Standar itu seragam, gitu ya, benar ya? Standar itu adalah minimal seragam sesuai dengan aturan. Nah itu. Jadi kesimpulannya, coba siapa yang bisa menyimpulkan? Kira-kira formulir ini penting nggak untuk mendukung pekerjaan Anda? Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Vika kali, bisa nggak Vika? Penting nggak penting? Penting Bu, soalnya kan penting, soalnya kan formulir itu kan nantinya kan bisa diarsip. Jadi kalau misalnya kita butuh informasinya lagi itu tinggal kayak cari aja gitu. Jadi kayak ngebantu kita dalam mendapatkan informasi gitu ya. Betul sekali. Ada yang lain? Benar, memang salah satunya ujung-ujungnya formulir itu untuk arsip. Jadi 2 tahun lagi kita butuh data, ada gitu kan. Coba ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ada Devi, ada Lola, ada Dita. Indi, coba bisa nggak menyimpulkan? Kira-kira manfaatnya apa? Nih dari tadi nih ya kan ada ya. Itu Bu, untuk mempermudah Bu. Mempermudah apa Mbak? Ini siapa yang ngomong? Ini siapa yang berbicara? Yang berbicara siapa? Siapa? Devi. Devi, oke ya Mbak Devi. Kira-kira apa Mbak? Itu Bu. Oke, buat mempermudah, terus buat mempercepat kita, terus jadi kayak lebih efisien gitu Bu. Iya. Kalau pakai formulir. Iya. Terus kalau ditanya nggak gagap ya? Iya kan? Kalau ditanya nggak gagap kan? Karena apa? Based on data, based on form. Kalau tidak ada datanya, tidak pernah diisikan di formulir, kita dianggap membual. Mana datanya, faktanya mana gitu. Jadi formulir itu sangat penting, sangat berperan dalam membantu pekerjaan kita. Nggak usah yang pengelolaan tata usaha. Pimpinan pun kalau nggak didukung formulir, namanya pimpinan itu yang dipikirin bukan 1-2 masalah tapi terlalu banyak. Tapi kalau dengan dibantu formulir dia bisa ngikutinya kan gitu ya. Mempermudah apa? Iya betul. Iya. Mutus. Oke. Iya sangat membantu pekerjaan kita. Jadi misalnya kita kayak saya nih, misalnya saya harus bekerja mengurusi kegiatan penelitian dan PKM dari semua fakultas. Ada akuntansi, ada manajemen, ada AP, ada komputer dibagi 5 jurusan. Kalau nggak ada data, tidak ada isian, jurusan ini, dosennya ini melakukan apa, itu kita nggak bisa bekerja. Saya nanti dianggap ngawur. Supaya tidak ada kesalahan, ya saya harus punya data untuk formulir di mana setiap dosen harus mengisi form itu. Jadi kita bisa merekod, oh ini loh kegiatan dosen itu yang dilakukan seperti itu. Nah, kalau kaitannya dengan kegiatan teman-teman misalnya sebagai seorang sekretaris. Sekretaris itu kan juga pekerjaannya lumayan banyak ya nantinya ya, membantu pimpinan. Formnya ini membantu banget nggak sih adanya formulir-formulir ini? Membantu banget kan? Sangat membantu, sangat membantu. Apalagi Anda itu nanti kalau bekerja, mudah-mudahan bisa sesuai dengan bidangnya ya. Kalau bekerja itu sangat harus mendukung pekerjaan pimpinan. Kalau Anda nggak memiliki format itu, Anda akan kelabakan, Anda akan berantakan kerjanya. Karena Anda apa? Salah satunya membuat schedule. Schedule itu biasanya diisi dalam sebuah form. Ya enggak? Iya. Jadi kalau kita membuat schedule, biasanya kan ada formnya kan ya.
hari Senin, tanggal sekian, kegiatannya ini, ya kan? Tempatnya di mana? Hari Selasa, mengadakan meeting dengan perusahaan X, ya, agendanya ini. Itu semuanya terisikan di sebuah form. Lagi-lagi, form itu sekali lagi sudah tidak harus konvensional dalam arti bentuk kertas, tapi sudah dilakukan Anda menginput di komputer. Anda membuat data di Excel itu adalah sama saja Anda melakukan pekerjaan menggunakan form tapi dalam bentuk Excel. Kan di laptop kan, tapi pada saat dibutuhkan Anda harus mencetak. Akhirnya bentuklah printout. Itu semuanya formulir diinputkan. Ya, seperti tadi siapa yang bilang tadi? Yang diarsip ujung-ujungnya. Oh ya, kata Vika ya. Katanya nanti ujung-ujungnya akan diarsip, Bu. Kalau misalnya suatu saat kita butuh, kita bisa ambil datanya lagi. Oke, dari Lola ada yang mau disampaikan, Lola, kesimpulannya? Kalau menurut saya form itu kayak lebih membantu kita lebih kayak teratur jalannya gitu loh, Bu. Kayak apa sih? Kayak lebih bikin teratur, terarah, terus kan datanya lengkap juga, jadi kayak udah kayak yang bikin ngelengkapin jalannya suatu pekerjaan sih, Bu, kalau menurut saya. Iya, betul banget ya. Waktu kemarin teman-teman magang, mungkin kalau yang SMA nggak magang ya, waktu teman-teman magang di SMK kemarin kan berhubungan dengan form-form gitu kan ya, ngisi ini, input data gitu kan. Nah, input data itu ya itu sama dengan formulir sebetulnya. Nanti pada saat, tolong cetak dong inputan kemarin. Nah, siapa yang pernah magang di bagian purchasing? Ada nggak teman-teman yang magang di bagian purchasing? Oke, yang dulu magang siapa? Yang SMK yang magang, coba. Siapa yang pernah magang? Saya, Bu. Oke, Anissa, Rizky ya. Itu waktu magang dulu itu, oke, Rizky juga. Waktu magang dulu, kalian ngelihat form atau dalam kegiatan sehari-hari Anda bertemu atau berhubungan dengan formulir nggak? Iya. Oke, coba. Anissa di magangnya di bagian apa, Mbak? Di bagian kayak administrasinya gitu. Terus sekarang juga bagian keuangannya, input masuknya. Nah, apalagi di bagian keuangan pasti ada namanya kas bon, kas keluar, kas masuk gitu ya. Itu namanya form. Karena tanpa itu kita tiap bulan nggak bisa bikin rekapan laporan keuangan. Kita tidak tahu uang berapa yang keluar, ya kan? Kan sekali lagi daya ingat manusia itu terbatas. Kalau kita sudah kerja di perusahaan besar, yang dihadapi itu bukan 10-12 orang, bisa ribuan. Ya, kalau yang di PT itu bisa ribuan. Belum lagi kalau berhubungan dengan pihak eksternal. Misalnya kita mau gini aja deh yang simple. Kita mau menghadiri undangan pertemuan di Pemda. Pada saat kita terima undangan, itu kan udah kita simpen. Terus kita buat schedule-nya. Oh, kita ada pertemuan dengan Pemda hari Rabu tanggal 11 Agustus 2020. Itu mengingatkan bahwa kita harus memenuhi itu. Nah, itu terschedule. Jadi form-form itu memang sebagai memudahkan atau mengingatkan kita untuk suatu kegiatan, betul juga. Ya kan? Nanti di sana kita disuruh datang, suruh ngisi buku tamu, itu juga formulir juga. Apa kalau buku tamu katanya dengan itu apa? Nah, tadi yang dibilang Vika. Untuk melihat data bahwa ini loh peserta yang hadir di seminar dengan Pemda itu sekian puluh orang, datanya ini lengkap. Nah, itu yang dimaksud bahwa form itu sangat menunjang pekerjaan kita. Sehingga kalau misalnya tahun depan mau ngadain lagi, kita udah punya data, kurang lebih orangnya datang sekian, berarti persiapannya pun sama agenda kerjanya. Oke, ada yang mau ditanyakan, Mbak? Oke, baik. Kalau tidak ada, Mbak, ini saya ada tugas. Ini sisa waktu yang ada. Kalian bisa download di e-kampus, bisa mengerjakan sampai jam 14.40. Kalau tidak bisa, nanti ada untuk uploadnya itu bisa saya batasin sampai besok, Mbak, karena Anda harus mengerjakan sesuatu. Nah, ini. Oke, sebentar ya.
Ini ada 2 latihan. Ini latihan ini ada review. Anda tadi mengikuti perkuliahan ini apa tidak? Tentunya mengikuti ya. Anda nanti bisa download materi di e-kampus, bisa lihat videonya juga. Terus yang kedua, Anda ini ada kasus ini. Ini memang ada diskusi awalnya, tapi kita nggak ada diskusi ya, karena kita nggak bisa karena social distance dan physical distance, maka dibuat sendiri-sendiri. Maka saya tidak mewajibkan mengumpulkan jam sekarang. Saya kasih waktu sampai besok. Besok nanti di pengumpulan tugas ada jamnya. Nanti dilihat aja di kampus ya Mbak ya. Oke, baik. Sekarang nanti kalian kembali menuju ke e-kampus. Segera saya kasih linknya dan saya upload materinya hari ini. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Tugasnya di Word, Bu. Seperti biasa, Anda menulisnya di Word, tapi nanti disimpan dalam bentuk PDF. Ya, tetap di Word, di PDF. Kalau ditulis tangan sejujur-jujurnya ya, kemarin kan saya membaca hasil ujian kalian agak clear karena kan ada yang tulisannya nggak jelas gitu ya. Jadi agak lama. Jadi lebih baik teman-teman juga latihan mengetik yang sesuai dengan apa namanya. Untuk itu loh Mbak, untuk melatih sebuah proposal, menulis sebuah makalah supaya nanti terbiasa di akhir semester udah lancar. Kalau mau skripsi juga udah lancar ya. Iya, Bu. Oke, ini kok. Bentar ya, saya ini. Kalau gitu, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup dulu. Saya mau upload dulu ke ini. Silahkan teman-teman masuk ke e-kampus lagi. Nanti sambil download materinya ya. Oke, saya kirim dulu ya. Oke, selamat siang. Kita ketemu lagi mudah-mudahan minggu depan atau minggu itu sudah kondusif dan kita bisa ketemu lagi di kampus. Selamat siang semuanya. Amin. Siang, Bu. Oke. Siang, Bu. Siang.